Hai semuanya, jadi di video ini saya akan membahas materi tentang model sederhana berbasis 3D hard surface. Hard surface merupakan objek yang memiliki bentuk cenderung geometrik atau kotak-kotak, yang misalnya bangku, meja, televisi, dan lain-lain. Selanjutnya, teknik 3D modeling. Teknik 3D modeling terbagi menjadi 3. Yang pertama, primitive modeling. Primitive modeling merupakan teknik dasar pemodelan 3D dengan menggunakan objek-objek solid, misalnya box, cylinder, lamp, dan lain-lain, yang sudah ada standar geometri sehingga disebut juga dengan constructive solid geometry. Kedua, polygonal modeling. Polygonal modeling merupakan teknik modeling 3D yang paling banyak digunakan. Hal ini karena teknik ini simpel, mudah dipelajari, dan juga cepat dalam membuat sebuah model. Polygonal modeling disebut juga dengan sculpting. Dan yang ketiga adalah NURBS modeling. Singkatan dari non-uniformational B-spline ini merupakan sebuah teknik modeling khusus dalam 3D XMAX dengan fokus utama pemodelan dengan memanfaatkan kurva dan surface 3D. Setelah membahas teknik 3D modeling, kita masuk ke materi dasar-dasar animasi 3D. Dasar objek 3D yang pertama adalah objek 3D. Ilustrasi gerakan merupakan perubahan yang dideteksi secara virtual oleh mata penonton, sehingga tidak harus perubahan yang terjadi merupakan perubahan posisi sebagai makna dari istilah gerakan. Dengan animasi 3D, karakter yang diperlihatkan semakin hidup dan nyata, mendekati wujud manusia aslinya. Animasi 3D secara keseluruhan dikerjakan menggunakan komputer. Konsep objek 3D. Objek 3D mempunyai bentuk, volume, dan ruang, sehingga objek ini memiliki koordinat Y, X, dan Z. Jika pada animasi 2D, objek hanya dapat digerakkan ke kanan dan ke kiri, X, dan atas dan ke bawah, Y. Maka animasi 3D digerakkan ke kanan dan ke kiri, X, atas dan bawah, Y, dan depan dan belakang, Z. Karakteristik objek 3D. Ada beberapa karakteristik objek 3D. Yang pertama adalah pesan yang sama dapat disebarkan ke seluruh siswa secara serentak. Yang kedua, penyajiannya berbeda dalam kontrol guru. Yang ketiga, cara penyajiannya mudah. Yang keempat, dapat mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan indera. Dan yang kelima, dapat menyajikan objek-objek secara diam. Sekarang masuk ke yang kedua, proses animasi 3D. Animasi 3D dibagi menjadi 4 tahap, yaitu modeling, animating, texturing, dan rendering. Modeling adalah pembuatan objek-objek yang dibutuhkan pada tahap animasi. Objek ini dapat berbentuk primitif objek seperti shape, bola, cube, kubus, sampai objek lengkap seperti sebuah karakter dan sebagainya. Beberapa jenis materi objek: polygon, spline, metaclay. Animating. Animating adalah proses animasi dalam animasi komputer tidak membutuhkan sang animator untuk membuat in-between seperti yang dilakukan dalam proses tradisional animasi. Selanjutnya, texturing. Texturing merupakan proses menciptakan permukaan dan warna untuk membuat atribut model agar menyerupai suatu objek. Selanjutnya, rendering. Rendering adalah proses akhir dari keseluruhan proses animasi komputer. Dan sekarang masuk ke materi yang ketiga, sketsa rancangan objek 3D. Sketsa merupakan rancangan yang kasar dari suatu komposisi atau sebagian komposisi dibuat demi kepuasan pribadi. Pribadi seniman ada beberapa hal, yaitu skala perbandingan komposisi, penyinaran, dan lain-lain. Ada beberapa jenis sketsa, yaitu gambar garis besar, sketsa cepat, studi cepat.
Ada juga komposisi sketsa. Komposisi merupakan penyusunan atau penataan unsur-unsur dalam hal ini, yaitu sketsa animasi 3D. Beberapa bagian komposisi garis, komposisi warna, komposisi bidang, dan komposisi bentuk. Terdapat tahap-tahap membuat sketsa rancangan objek 3D, yaitu pengenalan objek. Pengenalan objek berfungsi agar kita dapat mengetahui detail dengan objek yang akan kita gambar. Lalu pengetahuan komponen objek. Dalam tahap ini kita dapat mengetahui komponen utama penyusunan dari objek yang akan kita buat. Dan pembuatan sketsa. Apabila sudah paham pada bentuk dan detail dari objek yang akan kita gambar, maka tahap selanjutnya yaitu pembuatan rancangan sketsa yang nantinya akan dibuat dalam bentuk modeling menggunakan software 3D. Sekian materi kali ini, semoga video ini bermanfaat dan kalian paham maksud dengan materi-materi yang saya sampaikan. Terima kasih, sampai jumpa.